Oke, ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik dari salah satu member di komunitas WhatsApp saya. Jadi dia itu japri saya dengan pertanyaan seperti ini. Bang, setiap kali saya ejakulasi, setiap kali saya relapse PMO, saya selalu mengeluarkan sperma yang bentuknya menggumpal, bentuknya seperti jelly, dan berwarna kekuningan. Saya takut kalau misalnya sesuatu terjadi pada diri saya, dan apakah itu dampak dari kecanduan PMO? Apakah itu dampak dari ejakulasi setiap hari? Tolong jawab ya bang. Intinya seperti itulah. Dan sebenarnya apa yang ditanyakan oleh orang tersebut itu juga terjadi pada diri saya beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya saya disclaimer, saya bukan seorang ahli kesehatan, bukan seorang ahli medis, bukan seorang yang mengerti tentang bentuk sperma atau gimana gitu ya. Tapi sebagai sebagai orang yang pernah punya pengalaman seperti itu, saya pengen bercerita atau pengen membagikan pengalaman saya. Dan setahu saya, kualitas sperma itu tidak ditentukan dari bentuk atau encer encer atau kentalnya. Tidak sama sekali. Dan bentar. Sorry, barusan ada yang ngetok pintu. Kita lanjut lagi. Jadi, kualitas sperma itu tidak ditentukan dari encer atau kentalnya. Yang lebih penting adalah bagaimana sperma itu bisa berenang atau berlari ke sel indung telur. Ini yang harus dipahami sebelumnya. Jadi, kalau berbicara tentang sperma bentuk jelly atau sperma yang bentuknya yang warnanya kekuningan dan seperti itulah. Pokoknya itu tuh sebenarnya tidak berpengaruh pada kualitas spermanya. Tapi sebagai orang yang pernah ngalamin hal yang sama, sangat wajar kalau misalnya saya itu agak cemas dengan kondisi sperma saya, dengan kondisi kesehatan saya waktu itu. Jadi waktu mengenal Novep tahun 2019-2020, saya pernah mendapatkan daystrik atau pernah mencapai daystrik itu sekitar 40-an hari. Dan karena suatu kondisi, suatu hal membuat saya itu kepleset dan akhirnya relapse. Dan seperti kebanyakan orang, apalagi sebagai orang yang baru memulai Novep, perasaan bersalah, perasaan nyesel itu tuh sangat besar. Udah 40 hari bro, bayangin aja. Kamu juga pasti sering ngalamin hal yang sama lah, apalagi kalau misalnya baru mulai Novep ya. Itu sangat wajar, sangat 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 wajar. Meskipun itu ada sebuah, setelah beberapa tahun saya mengatakan bahwa itu toksik ya kalau kita terlalu melihat dari suatu kesalahan, satu kepleset doang, satu hari doang. Tapi apa yang terjadi pada diri saya? Kemudian selama seminggu ke depan, saya tuh binge dan hampir setiap hari melakukan relapse PMO. Dan itulah pertama kali saya melihat sperma saya berwarna menggumpal kekuningan. Dan sama persis dengan yang diceritakan oleh orang tersebut. Dan waktu itu saya juga takut lah. Apakah ini dampak dari saya keseringan ya selama seminggu ini? Tapi ya sama seperti orang-orang yang udah kecanduan PMO dan binge yang relapse berkali-kali, itu cuman kayak 5 menit doang, 10 menit doang khawatirnya. Kemudian besoknya ya relapse lagi, relapse lagi, relapse lagi. Dan apa yang membuat saya kemudian tuh akhirnya menyadari bahwa itu bukan hal yang serius ya. Saya akan mengatakan bahwa sebelumnya itu bukan hal yang serius, and that's okay, don't worry. Karena memang ketika mengenal Novep di awal-awal itu, saya itu hanya sekedar melakukan Novep doang, tidak mengubah lifestyle saya. Dulu lifestyle saya itu berantakan banget. Lifestyle saya berantakan banget. Nggak pernah minum air putih, kemudian jarang olahraga, jarang workout, minum-minum manis, makan yang manis banyak banget, dan dampaknya ya jerawatan banyak kayak gini ya. Jadi kalau misalnya penyebab penyebab jerawatan itu bukan PMU ya, tapi karena banyak minum air, banyak banyak air, banyak minum manis dan makan yang manis dan nggak pernah gerak, itu dampak yang paling signifikan yang terjadi pada diri saya. Dan kemudian ketika saya udah mengenal lifestyle yang baik dan mulai berubah, mulai minum-minum air putih yang banyak, karena saya sadar bahwa di waktu itu usia saya udah mau mendekati 30. Jadi kayak waduh, kayak suatu panggilan gitu ya. Udah mulai gak enak juga tubuhnya gitu ya. Udah beda banget lah
sama kayak di awal 20-an, saya pun mengganti lifestyle saya. Dan setelah saya mengganti lifestyle saya, setelah saya itu mulai menghindari minum-minum yang manis dan mulai banyak minum air putih. Setiap kali saya relapse, setiap kali saya ejakulasi, saya tidak pernah lihat lagi sperma yang berwarna kekuningan menggumpal seperti itu. Hipotesis saya adalah, kenapa berwarna kekuningan, sperma berwarna kuning dan menggumpal seperti itu? Karena menurut saya itu dampak dari dehidrasi yang saya alami dulu. Lah saya katakanlah gini lah, kalau misalnya kamu ini baru bangun tidur dan pipis, biasanya pipisnya itu warnanya kuning karena semalaman kita nggak minum ya, dan wajar kalau kita pipis berwarna kuning. Ya meskipun nggak tahu ya ada hubungan nggak ya sama antara pipis sama sama air mani, tapi menurut saya ada, karena setelah yang saya alami, setelah saya minum banyak air putih dan udah melakukan lifestyle yang sehat, yang paling krusial yang minum air putih itu dia, itu saya tidak pernah lagi lihat sperma saya setiap kali saya ejakulasi, setiap kali saya relapse, tidak pernah lihat lagi. Dan menurut saya itu ada sebuah indikator yang baik ya, kalau misalnya kamu tuh relapse, kamu ejakulasi dan menggumpal seperti itu, mungkin lifestyle kamu sekarang kurang begitu bagus. Meskipun kita tidak berbicara kualitas sperma ya, kembali lagi itu bukan soal paling bagus untuk menghamili atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya dari bentukan, saya percaya bahwa apa yang kita keluarkan itu gambaran dari lifestyle kita, dari apa yang kita makan. Kan banyak juga yang mengatakan bahwa, mohon maaf sebelumnya, banyak orang-orang yang bercerita bahwa sperma orang yang merokok itu berbeda dengan sperma orang yang tidak pernah merokok sama sekali. Dan ini berdasarkan pengalaman orang-orang yang mengatakan ya. Ini mungkin disclaimer, jadinya bukan berarti saya berbicara hal yang jorok ya. Ketika banyak para wanita yang katakanlah menelan sperma itu dari orang-orang yang sehat, itu jauh lebih enak dibandingkan yang merokok, dibandingkan yang ngopi, banyak ngopi, yang gak pernah olahraga. Dan ini semakin memvalidasi apa yang saya ucapkan, apa yang saya alami. Apa yang keluar itu gambaran dari apa yang ada di dalam tubuh. Sehingga ketika saya mulai mengubah lifestyle saya tidak pernah melihat lagi. Dan saya punya prinsip, atau saya akan menganjurkan bahwa gini, selama itu tidak bikin dirimu sakit setiap kali ejakulasi, tidak bikin kamu merasa menderita, tidak mengganggu lah intinya, sampai kalau bisa tidak sampai mengeluarkan darah dalam artian ekstrimnya seperti itu, I think that's fine. Itu mungkin lifestyle kamu aja yang kurang begitu bagus, dan coba untuk perbaiki lifestyle. Dan yang jelas jangan relapse lah, kalau misalnya nggak begitu urge banget. Kalau bisa janganlah. Keluarkan itu lewat mimpi basah. Keluarkan itu lewat sesuatu yang lebih lebih halal atau lebih bagus, lebih natural gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih udah menonton video sampai sejauh ini. Semoga menjawab ya untuk teman-teman yang mungkin mengalami kejadian yang sama, mengalami hal yang sama. Dan silahkan klik link yang ada di deskripsi. Saya udah bikin paket berhenti kecanduan PMO, dan kamu juga bisa bergabung pada di grup petarung, grup pengembangan diri yang isinya orang-orang keren. Kamu juga bisa mendapatkan paket ebook yang saya tulis berdasarkan pengalaman saya sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.